Siapakah yang dikurbankan Abraham, Ishak atau Ismail? Bagian pertama. Keturunan Abraham. Abram adalah tokoh utama dan yang pertama yang dipilih Tuhan sebagai alatnya pada dispensasi atau zaman perjanjian. Di mana zaman perjanjian adalah suatu zaman yang rentang waktunya dimulai dari terpanggilnya Abraham oleh Allah untuk pergi keluar dari negeri nenek moyangnya tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan hingga ke waktu bangsa Israel ketika akan menerima hukum Taurat atau 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Abraham sebelumnya ia bernama Abram adalah seorang yang saleh. Di tengah-tengah kaum suku bangsa leluhurnya yang menganut paham berhala, Abraham sendiri memiliki paham teosentris bahwa semua yang ada di alam semesta raya, baik itu materi, partikel, zarah, tubuh, maupun energi, roh, rohani, spiritual, adalah yang berpusat pada Tuhan. Tidak seperti para leluhurnya, Abraham ketika itu ia bernama Abram mempercayai adanya satu atau seorang pribadi roh yang menciptakan alam semesta raya ini. Di saat Abraham mempercayai pribadi roh itu dan intim berkomunikasi dengan dia, maka Abram merasakan adanya hadirat roh yang lembut penuh kasih dalam dirinya sehingga Abram mendapat sesuatu penyegaran jiwa dan pemahaman rohani tinggi. Pribadi roh yang ia percayai dan berelasi dekat itu ternyata adalah Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah memanggil Abraham. Seperti apa bunyi Alkitab di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Kejadian 12 ayat 1 hingga 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Kemudian kerap kali Allah berfirman kepada Abraham. Allah membuat perjanjian dengan Abram, janji tentang keturunannya, baik Ismail anak dari Hagar hamba perempuannya Sarai, maupun Ishak anak dari Sarah istri sahnya Abraham. Ketika ia masih bernama Abram, Abram mendapatkan anak bernama Ismail yang dilahirkan Hagar. Sedangkan anak yang bernama Ishak, Abram dapatkan ketika namanya sudah berganti menjadi Abraham, ketika ia berumur 99 tahun. Sarai istrinya yang berganti nama menjadi Sarah yang akan melahirkan Ishak itu. Sarah berusia 89 tahun. Nama mereka berdua telah berganti nama sebelum Ishak lahir. Dan Allah juga berfirman kepada Abraham mengenai Ismail. Ketika Ismail sudah dilahirkan Hagar ibunya. Kejadian 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun, ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Allah telah berfirman tentang masa depannya Ismail, yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 15 ayat 4. Kejadian 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu ketika Ismail sudah berumur 13 tahun, ia disunat Abraham ayahnya, yaitu dengan sunat lahiriah, yaitu mengerat kulit hatannya Ismail. Persis seperti apa yang telah Tuhan perintahkan kepada Abram untuk menyunat keturunannya dan orang-orang lelaki yang ada padanya. Dan Allah juga berfirman kepada Abraham mengenai Ishak ketika itu Ishak belum lahir. Ketika itu Abram sudah punya nama Abraham di saat ia berumur 99 tahun dan Sarai juga sudah punya nama baru yakni Sarah ketika ia berumur 89 tahun. Allah telah berfirman tentang Ishak, calon anak perjanjian ini ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 18 ayat 10. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah, istrimu,
akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ismail lahir dengan adanya fenomena di bumi bahwa raja-raja harus sudah ada yang dikalahkan pada peperangan. Seperti halnya Abram berperang mengalahkan 4 raja timur yaitu Kedorlaomer Raja Elam, Tideal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, dan Arioh Raja Elasar. Sedangkan kelahiran Ishak adalah dengan adanya fenomena kehidupan di bumi bahwa harus sudah ada kota yang dimusnahkan. Seperti ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah memusnahkan dan membakar kota Sodom dan Gomora. Lalu kemudian setelah fenomena itu terjadi, barulah Ishak dilahirkan ibunya, dan tepat pada waktunya, dalam rentang waktu setahun, atau lebih tepatnya selama 303 hari, yaitu dari ketika saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre, hingga saat ketika Sarah melahirkan Ishak. Ini ada dalam masa waktu 303 hari maka Ishak pun lahir. Kelahiran Ishak ini tertulis pada kitab Kejadian pasal 21 ayat 1-5. Kejadian 21 ayat 1-5. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya, maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Perbedaan atau selisih umur Abraham dengan Sarah adalah berjarak 10 tahun. Ini dapat dibuktikan menurut kitab Kejadian pasal 17 ayat 17. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah, yang telah berumur 90 tahun itu, melahirkan seorang anak? Sedangkan perbedaan atau selisih umur Ismail dengan Ishak adalah berjarak 14 tahun. Ismail disunat ketika ia berumur 13 tahun. Lalu 1 tahun kemudian maka lahirlah Ishak anak Abraham dari Sarah istri sahnya. Maka Abraham menyunat Ishak dengan sunat yang mengarah ke sunat rohani, sesuai menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 10-14. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu, harus disunat. Haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Ketika Ishak berumur 8 hari ia disunat. Lalu Abraham menyunat Ishak anak perjanjian itu. Kejadian 21. Ayat 3-5. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Setelah semua kejadian lahirnya Ismail dan Ishak, maka selanjutnya iman kepercayaan Abraham mengalami ujian demi ujian. Abraham diasah dan ditempa terus-menerus oleh Allah. Sekian dulu. Pembelajaran ini bersambung ke bagian 2.